Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ihda Rahmawati, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar, dalam acara Sharing Bareng Bawaslu episode ke-8 dengan narasumber kita langsung dari Provinsi Jawa Timur, Pak Yusuf selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Bu Korsek. Terima kasih banyak. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik, walaupun ada sedikit capek tapi tetap semangat. Tetap semangat ya Pak Yusuf. Harus semangat. Harus semangat. Memberi contoh yang lain lah. Tetap semangat. Kesan pesan begitu masuk ke Kota Blitar gimana Pak Yusuf? Iya. Baru pertama kali hari ini pertama kan? kali seumur hidup saya, dan saya baru tahu kalau ini kotanya Soekarno ya. Ya. Gitu. Makanya mudah-mudahan ada aura-aura Soekarno yang bisa kita apa ya? Kita dapatkan semangatnya Soekarnonya gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan yang terbaik lah. Alhamdulillah. Gitu. Kotanya juga enak ternyata gitu kan. Ya. Gitu. Sepi tapi iya, gitu lah. Betul, setuju. Iya. Pak Yusuf, karena Kota Blitar, Bawaslu Kota Blitar khususnya menjadi pilot project terkait dengan penguatan kelembagaan di akuntabilitas keuangan. Nah, ini sebenarnya dari provinsi kemarin itu menunjuk Kota Blitar itu alasannya apa Pak? Sebenarnya nggak ada alasan sih ya. Saya juga berpikir, saya nggak tahu, tiba-tiba berpikir Kota Blitar saja gitu kan. Gitu. Ternyata memang sebenarnya ada arahan dari Bawaslu Provinsi itu untuk daerah kabupaten kota yang ditunjuk sebagai pilot project itu paling tidak jangan yang terlalu bagus ya, dan jangan juga terlalu jelek ya. Jadi yang sedang-sedang aja. Berarti kita di tengah-tengah ya Pak? Saya tidak tahu, saya makanya mau lihat juga gitu kan ya. Kalaupun nanti Kota Blitar itu ternyata pengelolaan anggarannya itu memang menuju yang bagus, artinya memang rezekinya gitu kan. Rezeki saya untuk memutuskan Kota Blitar menjadi pilot project. Gitu. Itu alasannya. Kenapa Kota Blitar kita tunjuk ya, walaupun pasti ada hal-hal yang kita lakukan untuk perubahan-perubahan, masukan-masukan dalam rangka penguatan kelembagaannya, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan itu. Kemudian untuk tujuan dari kegiatan penguatan kelembagaan ini sebenarnya apa Pak? Jadi gini, ya, sebenarnya kan ini kan penguatan kelembagaan itu sebenarnya banyak tema ya di kita itu ada 8. Tapi untuk Kota Blitar kita tunjuk untuk akuntabilitas keuangan. Khusus untuk akuntabilitas itu sebenarnya ada 4 sebenarnya, ada empat tujuannya ya yang kita susun. Pertama, memastikan bahwa pengelola keuangan yang ada di Kota Blitar ini transparan, akuntabel gitu ya, dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, kedua, kita tahu bahwa Kota Blitar ini kan baru hanya ada bendahara gitu ya, bendahara. Nah, paling tidak kita coba juga membuatkan dukungan kepada pengelola keuangannya. Artinya di sini kita mencoba untuk melatih pengelola keuangan untuk menjadi verifikator, gitu ya. Nah, yang paling ini juga adalah selama ini kan kita tahu bahwa pertanggungjawaban, bukti-bukti pertanggungjawaban itu kan masih manual. Nah, tujuan berikutnya itu ke depan itu kita mencoba untuk mendigitalisasikan bentuk-bentuk pertanggungjawaban. Dan keempat itu ya tadi, ada semacam pengawasan internalnya, ada audit internalnya, seperti itu. Itulah tujuan-tujuan yang kita harapkan. Walaupun itu sangat perfect sekali ya. Kita berharap kayaknya gimana dengan auditnya gitu ya. Gimana sih yang transparansi, gimana sih yang akuntabel itu seperti apa. Nah, nanti kita akan berbagi sharing knowledge tentang hal seperti itu. Ya. Ya Pak. Kemudian untuk rencana dan strategi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur sendiri gimana Pak terkait dengan akuntabilitas keuangan yang di Kota Blitar? Ya, yang pasti kan saya sampaikan bahwa tadinya kan kita memilih kabupaten kota yang menjadi pilot itu kan jangan yang terbaik lah, dan jangan juga yang terbaru buruk gitu kan. Nah, rencananya ini kita mencoba menunjuk
Kota Blitar ini paling tidak ada peningkatan dalam hal pengelola keuangan. Ya. Dan itu bisa menjadi contoh kabupaten kota yang lain, bahwa yang tadinya cuma seperti biasa gitu ya, akhirnya ada perubahan peningkatan. Itu rencananya seperti itu, rencana-rencana yang diharapkan untuk kabupaten kota yang ya kita tidak tahu, mungkin tempat lain tuh kabupaten kotanya sudah settle lah, sudah akuntabilitasnya baik. Nah, yang tidak ini sekarang kita coba ubah seperti itu. Oke, siap. Kalau tantangan terbesar apa Pak? Kira-kira Pak? Terkait akuntabilitas keuangan ini Pak. Jadi kita tahu ya Mbak, sebenarnya gini, Bawaslu itu kan sudah seperti saya sampaikan, Bawaslu itu kan mendapatkan penghargaan dari dari Menteri Keuangan BPK ya, khususnya itu bahwa kita itu predikatnya itu WTP, wajib tanpa pengecualian 10 kali berturut-turut. Itu sebenarnya suatu kebanggaan, itu suatu prestasi. Tapi kan juga itu susah untuk kita tantangan terberatnya itu kan bagaimana kita mempertahankan itu ya. Karena biar bagaimana kita berharap bahwa WTP itu kan laporan keuangan yang dinilai, ya kan? Tapi bisa saja penyimpangannya masih terjadi seperti itu. Kita bisa bikin laporan kita tuh bagus. Nah, itulah sebenarnya yang dinilai oleh BPK untuk apakah suatu lembaga itu wajib tanpa pengecualian atau yang lain sebagainya gitu kan. Nah, ya alhamdulillah Bawaslu itu memperoleh penilaian itu 10 kali berturut-turut. Sekarang tinggal kitanya saja sebenarnya. Nah, dalam hal pengelola keuangan sebenarnya itu tantangan yang kita hadapi ini, kita tahu bahwa Bawaslu ini kan lembaga politis gitu ya. Nah, jadi perubahan-perubahan politis yang terjadi itu juga merupakan suatu tantangan kita gitu kan. Dan dinamika politiknya gitu kan, kemudian perubahan-perubahan aturan-aturan yang ada itu tantangan. Tadinya kita berpikir bahwa dengan aturan A kita bisa selesai, ternyata berubah lagi dengan adanya aturan B. Itu sebenarnya yang terberat yang kita hadapi saat ini. Kalau strategi menghadapi tantangan-tantangan tersebut Pak, gimana Pak? Jadi gini, pengelola keuangan itu kan tidak lepas dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pertanggungjawaban. Nah, kita tahu saat ini kan ada teknologi kan, ya kan? Perkembangan teknologi itu kan pesat. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada itu untuk kita melakukan evaluasi, melakukan monitoring, ya kan? Melakukan segala bentuk-bentuk yang sebenarnya bisa terbantukan dengan teknologi yang ada. Misalkan dengan pengolahan data yang misalkan contoh dengan aplikasi A gitu ya. Jadi kita nggak susah lagi tuh, ya kan, untuk membuat laporan. Kemudian bagaimana kita menyelamatkan arsip-arsip itu dengan digitalisasi SPJ. Nah itu strategi yang sebenarnya yang kita buat lah. Dalam arti penggunaan teknologi yang ada gitu kan. Kemudian kita bisa memaksimalkan evaluasinya, hal seperti itu. Kalau menurut Pak Yusuf sendiri, dampak kepada masyarakat ketika kita Bawaslu itu melakukan kegiatan penguatan kelembagaan khususnya untuk akuntabilitas keuangan itu apa Pak? Ini ya Mbak, sebenarnya kan kita tahu salah satu visinya Bawaslu itu menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Kalimat terpercaya ini sebenarnya jadi beban buat kita. Apakah kita benar-benar bisa dipercaya oleh publik atau tidak? Nah, publik itu kan akan melihat sebenarnya Bawaslu ini gimana dengan kinerjanya, ya kan? Apalagi kita tahu Bawaslu itu yang core bisnisnya kan pengawasan. Jadi mereka memastikan benar nggak sih Bawaslu itu melaksanakan pengawasan dengan baik, benar nggak hasil pengawasannya itu benar, ya kan? Nah, semua itu kan dampaknya juga bahwa kinerja-kinerja itu kan pasti didukung dengan keuangan, dengan pengelola keuangan yang benar. Nah, artinya negara sudah mengalokasi anggaran besar buat Bawaslu, paling tidak pertanggungjawaban Bawaslu terhadap publik itu seperti apa, gitu loh. Kalau memang yang dilakukan Bawaslu itu sudah benar, mereka akan bilang, oh ya wajar saja kok dikasih anggaran berapapun, Bawaslu kerjanya benar kok, gitu kan? Nah itulah sebenarnya yang Bawaslu itu memiliki tanggung jawab itu.
tidak hanya sekedar pengawasan aja, tidak hanya pencegahan saja, tapi juga bagaimana melibatkan semua masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi gitu ya. Pertama, contoh misalkan kita tahu ya, tugas Bawaslu itu kalau misalkan isu-isu yang ada itu kita juga mengawasi yang namanya money politik, mengawasi netralitas ASN. Nah, itu kan butuh tindakan sebenarnya Bawaslu. Pasti menggunakan anggaran. Nah, jadi benar nggak sih sebenarnya Bawaslu sudah dikasih anggaran melakukan pencegahan money politik? Benar nggak sih sebenarnya Bawaslu sudah dikasih anggaran melakukan sosialisasi netralitas ASN kepada masyarakat? Itu hal-hal seperti itu sebenarnya untuk meningkatkan rasa trust atau kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu. Terutama kayak sekarang ya Pak, ketika non tahapan kan ya apalagi dengan adanya non tahapan kan pasti publik masih nanya loh, apa sih yang dilakukan Bawaslu? Iya, nggak ada tahapan lah. Apakah cuman nerima gaji buta? Enggak kan? Nah, paling tidak kita kasih lihat sama mereka, kasih tahu bahwa selain kerjaan tahapan pengawasan, Bawaslu juga harus melakukan misalkan pembaharuan pemilih berkelanjutan, melakukan peningkatan partisipasi masyarakat, seperti itu kan, yang seperti kayak begini juga penguatan kelembagaan, hal-hal seperti itu memang sebenarnya tugas Bawaslu untuk menyampaikan lah bahwa kami juga sebenarnya walaupun tidak ada tahapan kami tetap melakukan. Jadi itulah sebenarnya pelibatan teman-teman dalam hal ini mitra kerja ya, mitra kerja. Contoh misalkan teman-teman di sekretariatan pengelola keuangan kan pasti ada mitra kerjanya dengan apa? Teman-teman inspektorat, teman-teman BKAD, teman-teman Bapeda gitu-gitu ya, dan teman-teman Kesbangpol gitu. Nah itu karena paling tidak kita itu jangan pada saat ada maunya saja ke mereka gitu loh. Nah ini hal kayak gini, kunjungan ke mereka, kali-kali aja kita melibatkan mereka dalam acara kegiatan-kegiatan sebagai undangan, sebagai peserta, itu salah satu bentuk kita bagaimana kita menjaga komunikasi dengan mitra kerja kita, stakeholders kita. Seperti itu. Ya Pak, pertanyaan terakhir Pak Yusuf. Monggo. Harapan Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap peran masyarakat melalui kegiatan penguatan kelembagaan ini apa Pak? Ya, pertama adalah paling tidak kita mendapatkan feedback gitu ya, nilai baik lah dari masyarakat bahwa Bawaslu itu tetap eksis gitu ya, tetap ada, dan keberadaan Bawaslu itu memberikan manfaat kepada mereka. Manfaat pada mereka itu bukan hanya sekedar pada saat pemilu saja, paling tidak pada saat kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi ada namanya literasi demokrasi, berbagi informasi tentang apa itu pemilu, tentang apa itu demokrasi. Jadi paling tidak masyarakat itu akan menilai positif terhadap kinerja Bawaslu. Seperti itu. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya hari ini. Mungkin closing statement ya Pak. Ya, monggo. Monggo Pak. Baik. Suksesnya suatu organisasi itu terletak dalam pengendalian. Oleh karena itu, kendalikanlah dengan baik hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya. Ada dua kata kunci di sini adalah perencanaan dan pengendalian. Dua hal itulah yang harus menjadi perhatian kita semua agar semua pekerjaan kita berjalan dengan baik. Dari sisi kinerja kita, dari sisi pengelolaan keuangan kita, semua butuh perencanaan yang baik dan pengendalian yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Sama-sama Bu Set. Untuk sharing bersama Bawaslu episode 8 kita akhiri. Pak Yusuf terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat menikmati Kota Blitar. Amin. Jangan lupa mampir ke makam Bung Karno. Insya Allah ada waktu. Itu memang mudah-mudahan tercapai lah. Ya, selamat buat semuanya, salam sehat dan tetap menjaga soliditas, konsolidasi dengan teman-teman sekretariatan, jaga hubungan baik dengan antara sekretariat dan pimpinan, kemudian bangun kekeluargaan di Bawaslu Kota Blitar ini, jaga integritas kalian dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.